99%. Kemudian terionisasinya 1%. Misalnya gitu. Artinya apa? Artinya pada pH 2 si ibuprofen kalian ini dia lebih cenderung untuk pergi ke fase organik dibandingkan dengan fase air. Itu ya. Saya ulang ya, pada pH 2, misalnya nih ya, saya nggak menghitung ya, nanti kalian hitung ulang ya, misalkan saja, pada pH 2, ternyata si ibuprofen kalian ini dengan pKa 4,4, dia persen tidak terionisasinya atau persen bebasnya adalah 99%. Persen terionisasinya adalah 1%. Artinya apa? Bentuk bebasnya berarti dalam bentuk 99%, berarti dia lebih cenderung pergi ke fase organik. Berarti 99% dari senyawa kalian akan pergi ke fase organik ketika kalian berikan buffer pH 2. Hanya 1% yang larut di fase air ketika kalian berikan pH 2. Jadi kalian sudah tahu nih dari awal gitu ya, ada prediksi bahwa pada pH 2 ternyata si ibuprofen lebih banyak lari ke sana. Tapi si paracetamol lebih banyak larinya ke sini. Misalnya gitu ya. Kemudian pada pH 6 juga sama, pada pH 4 juga sama. Gitu ya. Atau pada pH 10, ke pH 4 sih, pH 6, pH 8, dan pH 10 juga kalian lakukan prediksi yang sama. Gitu ya. Jadi kalian dari awal sudah bisa memprediksi dengan buffer pH sekian, kemanakah dia pergi, kalian sudah tahu apakah dia akan lebih banyak ditemukan di pelarut organik ataukah di pelarut air. Itu tujuannya. Kalau misalnya kalian penelitian ya dari awal kalian sudah bisa mengambil sikap gitu ya. Oh ternyata dari perhitungan saya senyawa saya dua-duanya akan terambil dengan baik pada pH 8 misalnya gitu. Maka ya udah putuskan dari awal menggunakan pH 8. Jadi nggak trial by error lagi gitu ya. Tapi karena ini praktikum, jadi kalian diminta lebih mengobservasi gitu ya. Ada nggak perbedaan hasil antara pH 2, pH 6, pH 8, dan pH 10? pH berapakah akan menghasilkan ibuprofen paling tinggi, pH berapakah akan menghasilkan paracetamol paling tinggi. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi pada akhirnya kalian akan bisa membandingkan gitu ya. Tapi karena ini kualitatif, mungkin kita tidak akan sampai ke kadar. Kita hanya akan melihat penampakan dari pola pemisahan dengan kromatografi lapis tipisnya atau KLT-nya gitu ya. Apakah pH 2 akan menghasilkan kedua puncak senyawa? Apakah pH 6 akan menghasilkan kedua puncak senyawa? Atau ada pH-pH tertentu yang hanya akan muncul satu senyawa, atau bahkan ada pH tertentu yang bahkan tidak muncul satu senyawa pun. Itu akan ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi itu yang akan kita lihat ke depannya dari praktikum kalian ini. Pada pH sekian, pH sekian, pH sekian, pH sekian, yang mana yang akan menghasilkan kedua senyawa terpisah dengan baik atau kedua senyawa terambil dengan sinyal yang tinggi, misalnya gitu. Ya, tapi kalian juga punya faktor lain lagi, ada yang namanya vortex. Ya, ada vortex, ada yang pengocokan biasa gitu kalau nggak salah ya. Jadi ada pengocokan mekanik yang otomatis dengan menggunakan alat, ada yang dengan menggunakan tangan, yaitu dengan menggunakan corong pisah. Corong pisah itu kan tangan gitu ya. Nah, apakah ada pengaruh antara si vortex perbedaan pengocokan mekanik ini dengan hasil yang diperoleh gitu ya? Asumsinya pasti ada ya, hipotesisnya ada. Hipotesisnya akan ada perubahan akan ada perbedaan antara yang vortex atau yang dikocok dengan corong pisah menggunakan tangan. Kenapa? Karena dengan alat mekanik pasti dia pengocokannya lebih stabil, kecepatannya bisa lebih tinggi. Itu ya, dengan kecepatan yang lebih tinggi berarti kontak pelarut dengan senyawa kalian lebih besar. Sehingga kemungkinan terekstraksinya jauh lebih besar dibandingkan dengan tangan. Gitu ya. Kalau tangan kan tidak bisa mengocok, paling nggak kalian bisa mengocok misalnya 100 kali dalam semenit. Gitu ya kalau menggunakan tangan. Tapi kalau alat, dia ngocoknya itu bisa 1000 kali dalam 1 menit. Itu pasti akan beda ya tingkat kontak antara alat, antara pengocokan dengan alat, atau tingkat kontak dengan pengocokan hanya dengan manual. Apalagi yang ngocok orangnya beda-beda gitu ya. Jadi si A tenaganya lebih kuat, si B tenaganya lebih lemah, itu akan hasilnya akan sangat variatif gitu ya. Jadi ada banyak variabel tidak terkontrol yang muncul jika kita mengocok secara manual ya. Jadi hipotesisnya seperti itu. Selain tadi faktor si penyangga. Jadi faktor penyangga itu adalah yang pertama yang akan mempengaruhi hasil ekstraksi kalian.
Yang kedua adalah faktor pengocokan. Apakah pengocokan mekanik akan menghasilkan lebih bagus atau pengocokan yang tangan akan menghasilkan lebih bagus. Itu yang akan kita lihat di praktikum kali ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Gimana adik-adik? Apakah cukup ada bayangan dulu sementara? Sudah lebih paham daripada sebelumnya. Sudah, Ibu. Oke ya, jadi karena ini metode pemisahan, balik lagi ya ke judul praktikum kalian, ke judul kuliahnya, kalian akan memisahkan senyawa, gitu ya. Dari matriksnya kah, atau misalkan senyawa dari temannya kah, gitu ya. Jadi kalian di sini sebenarnya double memisahkan ya. Pertama, memisahkan dia dari matriks pembawanya, yaitu si tablet. Kedua, kalian harus bisa memisahkan antara si ibuprofen dengan paracetamol. Kenapa? Karena KLT, ya karena KLT itu, karena kita mau kualitatif gitu. Dengan KLT kita harapkan si ibuprofen dengan si paracetamolnya terpisah puncaknya gitu ya, sehingga tidak akan ada yang namanya hasil negatif palsu atau positif palsu. Misalnya nih, pada ekstraksi sebenarnya kalian udah berhasil mengambil paracetamol dengan si ibuprofen, tapi kalian kan nggak bisa membuktikan ya, karena hasil ekstraksi kalian ini cuma larutan. Kalau dengan mata kita nggak bisa lihat senyawa apa sih yang ada di larutan itu, kita nggak bisa lihat. Apalagi kita mengatakan bahwa, oh yang terambil hanya paracetamol, oh yang terambil hanya ibuprofen. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Kalau dia baru terekstraksi dan masih dalam bentuk tabung, dalam larutan aja gitu ya, cairan bening misalnya kayak gitu. Lalu, apa yang kita bisa lakukan setelah diekstraksi? Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa, oh ternyata saya berhasil loh mengambil paracetamol dan ibuprofen dari si matriks tablet. Gimana cara kalian bisa mengklaim seperti itu? Caranya adalah kita harus melanjutkan analisis menggunakan instrumen, gitu ya. Misalnya apa? Kita menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Jadi hasil dari ekstraksi kalian itu larutannya kita totolkan di plat KLT. Kalian bayangkan deh ya, ada satu lembar kertas HVS. Kemudian sampel kalian itu adalah tinta, ya, tinta hitam, misalnya gitu. Nah, kalian berdiri kan nih kertas HVS-nya ya, kalian butuh satu kertas HVS, kalian butuh air dalam gelas, misalnya gitu ya, kertas HVS-nya anggaplah kecil gitu ya, bisa masuk ke dalam gelas. Kemudian larutan hasil kalian ekstraksi itu berupa cairan. Kalian totolkan deh di bagian bawah kertas HVS. Ya, itu adalah tinta. Kita analogikan dengan tinta. Kemudian kertas yang sudah berisi tinta di ujung bawahnya, di kakinya, di kaki kertas kita udah isi ujung tinta, kalian celupkan ke dalam gelas yang berisi air. Tinta itu akan naik ke atas, gitu ya, tintanya akan naik ke atas. Nah, karena tinta kalian berwarna hitam, atau tinta kalian berwarna orange deh, biar gampang ya. Kalian menggunakan tinta berwarna orange. Ternyata tinta kalian berwarna orange ini yang kalian celupkan ke dalam gelas, yang kalian totolkan dalam HVS gitu ya, ternyata setelah dicelupkan ke dalam air itu membawa tinta kalian naik ke atas kertas HVS gitu ya. Jadi perlahan-lahan dengan gaya kapilaritas dia naik, oh ternyata nggak orange lagi nih warna tinta kalian, ternyata menjadi warna kuning dan menjadi warna merah gitu ya. Mungkin spot merahnya di atas, spot kuningnya lebih di bawah gitu ya, karena kalian tahu sendiri kan ya, warna orange itu penyusunnya adalah warna primer, merah, dan kuning. Jadi ketika dia dielusi atau ketika dia dinaikkan ke atas gitu ya dengan menggunakan fase gerak yaitu air, maka dia akan terpisah dari menjadi komponen-komponen tunggal penyusunnya. Ya, jadi itu namanya KLT. Nah, kita balik lagi ke hasil ekstraksi kalian kan pasti larutan gitu ya, larutan bening. Kalian nggak tahu nih apa isi larutannya, entah dia isi kontaminan, entah dia isi senyawa paracetamol atau dia isi paracetamol dan ibuprofen, kita nggak tahu kalau dia masih berupa larutan. Nah, kemudian kita totolkan ke dalam kertas kromatografi. Dengan fase gerak, dia akan dipisahkan nih menjadi ibuprofen dan paracetamol ataupun kontaminan yang ikut terbawa selama ekstraksi. Baru kalian bisa tahu, oh ternyata benar loh hasil ekstraksi saya ini bisa mengambil paracetamol dan ibuprofen. Kenapa? Karena kalian sudah pisahkan dengan kromatografi, gitu ya.
Kalian sudah tahu nih, dengan bantuan alat atau dengan bantuan zat pewarna, penampak bercak namanya, kalian bisa tahu bahwa si paracetamol dan ibuprofen itu beneran ada dan sudah menempel di plat KLT kalian. Kurang lebih kayak gitu ya. Nanti untuk teknisnya kita akan bahas di minggu kedua. Ya, paling nggak kalian tahu dulu nih, kalian praktikum ini buat apa sih? Ngapain aja sih kalian di praktikum ini? Gitu. Ya, bisa dipahami dulu? Sampai di situ? Bisa, Bu. Saya mungkin kalau nggak kalian akan agak susah bayangkan ya. Jadi minggu depan kita ke video deh ya. Kita ya. Video deh ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Adik? Sampai di sini. Oke. Halo? Dari saya mungkin sudah cukup, Bu. Sudah? Silakan yang lain. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada? Cukup paham? Atau masih bingung? Oke ya, berarti tugas kalian nambah satu ya, Dede ya. Tugas kalian berikutnya adalah menghitung persen terionisasi dan tidak terionisasi. Ya, tidak terionisasi. Kok bergema ya? Ya. Bentar. Ya. Oke, jadi tugasnya nambah ya, nambah menjadi nambah satu lagi, yaitu kalian prediksikan berapa persen terionisasi dan tidak terionisasi dari ibuprofen dan paracetamol pada masing tidak terionisasi dari ibuprofen dan paracetamol pada masing-masing buffer ya, pada masing-masing pH buffer. Bisa dipahami? Minggu depan itu kita bahas ya, selain saya berikan video cara pengerjaannya. Bagaimana? Sudah untuk tugasnya? Ya, ada 4 ya, berarti ya tugasnya yang tadi, yang menghitung buffer-buffer dulu. Yang kedua, kalian membuat perhitungan dengan rumus Henderson-Hasselbalch, kalian prediksi. Pada pH 2, berapakah ibuprofen kalian terionisasi dan tidak terionisasi? Paracetamol terionisasi dan tidak terionisasi. Meskipun pada pH 6, 8, dan 10. Dan seperti kita bahas ya. Saya jelaskan ulang lagi. Yang mana di fase organik, yang mana di fase air. Bisa? Minggu depan kita awali dengan video dulu ya, supaya kalian tidak bingung. Kita awali video dulu, baru kita ke lagi. Ya? Bisa? Bisa dipahami, Dede? Bisa, Ibu. Ya. Ibu mau bertanya? Iya, silakan ya, Yan. Berarti minggu depan itu kita menjawab yang fokusnya itu di tugas ini ya, Bu, yang 4 poin tadi. Ya, tapi kalian tetap ya mencari video, ya, yang minggu depan kalian tetap mencari video juga ya. Kalian mencari video EKG, ekstraksi cair-cair, gitu ya. Nggak mesti tentang paracetamol ya, saya longgarkan. Tidak mesti kalian cari video EKG di YouTube, sinyalnya harus paracetamol gitu, enggak masalah ya. Yang penting video ya. Baik, Bu, berarti. Silakan. Yang kedua, kalian cari video KLT ya. Saya sudah menyiapkan sih, tapi kalian cari juga video KLT. KLT apapun, yang apapun yang ibuprofen itu lebih bagus gitu ya. Kalau KLT mungkin banyak yang paracetamol dan ibuprofen ya. Boleh. Yang penting kita tahu dulu, kalian lihat dulu gitu videonya. Ya sih gitu. Nanti saya bantu menjelaskan tahap per tahap. Kalau kalian nggak tahu bendanya, nggak tahu alatnya, kan itu bagaimana sih cara mengerjakan. Jadi saya satu jadi pelan-pelan ya, karena kalian belum semester 3, kalian belum pernah ke lab,
kalian nggak lihat alatnya langsung, paling tidak gitu ya. Tahu dulu ya basicnya tuh apa gitu ya. Terus kalian tahu nih, kalian sebenarnya ngapain sih praktikum ini, tujuan kalian mau ngapain gitu ya. Jadi di awal ya kan pasti kalian buat jurnal itu paling baca dulu ya, maksudnya kalian baru baca-baca aja gitu ya, mungkin nggak paham. Bisa dipahami adik-adik? Bisa Ibu, berarti untuk depan juga. Berarti untuk jurnal awalnya itu tidak perlu diotak-atik dulu ya Bu, nanti direvisi sekalian pada saat laprak atau bagaimana Bu? Kalau dengan saya kalian revisi nanti di akhir ya, di akhir pertemuan kita kan 3 kali pertemuan nih untuk paracetamol, di akhir aja nanti seminggu setelah pertemuan terakhir baru kalian kirimkan ke di drive untuk investasi ya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti aja sekalian ya, atau juga saya lihatnya yang di akhir nanti. Kemudian nanti ya kalian yang laporan akhirnya itu berarti sudah mencakup pertemuan 1, pertemuan 2, dan nanti pertemuan 3 yang saya kasih angka-angka. Setelah itu baru minggu ke depannya ya, minggu depan itu kalian fokus dengan satu, kalian ulangi hitungan kali yang tadi ya, 4 tugas gitu ya tadi ya, isi dasar dulu, terus dari situ yang sudah kalian buat. Nah itu sama model 5 ini apakah benar? Ya, yang keempat kalian cari hitung-hitungan dari masing-masing untuk ya. Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Oh ya, halo, bisa didengar? Iya Bu, sudah jelas. Udah ya. Jadi soal tugasnya udah jelas. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya? Bagaimana tadi yang tidak kedengaran tugasnya? Yang untuk pertemuan-pertemuan itu Bu bisa diulang tadi Bu? Oh Tadi ya, putus. oke. Ya, oke. Kalian saya ulang ya. Untuk laporan akhir saya minta sekali aja ya. Sekali itu berarti 4 minggu lagi ya. 1, 2, 3. 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi kalian baru mengumpul laporan akhir. Yang untuk revisi hari ini kalian hanya buat revisi dalam bentuk PPT saja untuk tadi ya, untuk 4 hal yang saya minta tadi. Yang pertama kalian tambahkan deh definisi buffer dulu ya. Kedua, bagaimana perhitungan rumus buffer ya. Ketiga, bagaimana cara kalian membuat buffer pH 2, berapa tadi? 2, 6, 8, 10. Bagaimana cara kalian membuat buffer tadi ya, entah buffer fosfat, entah buffer borat, entah buffer HCl gitu. Gimana cara kalian membuatnya, bagaimana kalian masukkan ke rumusnya, ke rumus pembuatan buffer, kemudian kita lihat apakah benar buffer yang kalian buat itu akan menghasilkan secara teoritis 2, 6, 8, 10. Yang ketiga, kalian buat perhitungan yang tadi dari farmakope, apakah benar untuk membuat buffer pH 8 seperti tadi bahwa 23,05 NaOH ditambahkan dengan 25 mili KH2PO4 akan menghasilkan buffer pH 8. Gitu tadi ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, silakan kalian buat tugas yang ini ya. Yang dari rumus Henderson-Hasselbalch, kalian hitung pada pH 2 berapa derajat terionisasinya si ibuprofen, berapa derajat tidak terionisasi si ibuprofen, berapa derajat terionisasi paracetamol, berapa derajat tidak terionisasi, berapa persen tidak terionisasi dari paracetamol. Jadi pada satu pH, kalian membuat 4 hitungan. Jadi akan ada 16 hitungan yang kalian berikan kepada saya berdasarkan rumus Henderson-Hasselbalch gitu. Bisa? Ada pertanyaan? Sejauh ini belum Ibu.
Belum ya? Dan yang tambahan lagi, untuk minggu depan kalian kalian mencari kalian mencari video ECC, ekstraksi cair-cair, dan juga video KLT. Kalau bisa, senyawanya paracetamol dan ibuprofen. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada, silakan senyawa lain, asal dia ECC, kemudian dan juga KLT. Ya, ECC-nya ada 2 ya. Ada ECC dengan menggunakan vortex, ada ECC dengan menggunakan corong pisah. Ya, jadi ada 3 video. ECC corong pisah, ECC vortex, dan KLT. Ya, bisa? Bisa dipahami? Siap. Bisa, Ibu. Ya, bisa ya. Bisa, Ada Bu. pertanyaan dulu? Minggu depan kita akan bahas juga ya yang namanya RF, yang namanya HRFC, itu apa bedanya ya. RF apa, HRF apa, HRFC apa, itu akan kita bahas minggu depan. Jadi nggak sekarang ya, karena sekarang ini kalian masih terlalu awal gitu ya, saya berikan, karena kayaknya untuk KLT pun kalian belum pernah dapat ya teorinya ya, Dede ya. Ini pertama kali ya. Iya, Bu, baru pertama kali. Iya, Bu. Baru pertama kali ya, jadi agak susah ini ya. Agak susah kalian bayangkan ya. Jadi minggu depan deh. Minggu depan itu segala alat, segala teknisnya kita bicarakan. Ya, minggu depannya lagi baru kita akan bicarakan data dan mengolah data. Mengolah data itu dalam artian gimana sih saya menyatakan bahwa ini benar paracetamol, gimana sih saya menyatakan bahwa ini benar ibuprofen identitasnya. Nah, itu minggu depan ya. Bisa dipahami ya? Oke? Ada pertanyaan? Untuk terakhir kalinya ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Bu. Dari saya sudah cukup, Ibu. Tidak ada? Oke. Bu. Baik ya. Oke. Baik adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan silahkan ya disimpan dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai ketemu ya. Terima kasih adik-adik ya atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Siapkan ya untuk tugas-tugas yang tadi agar lebih mudahkan kita di pertemuan selanjutnya ya. Pokoknya saya maunya tuh kalian tahu basicnya, kalian tahu teknisnya, kalian tahu alatnya, ya walaupun kalian tidak langsung ke laboratorium. Ya, oke. Terima kasih adik-adik. Selamat beristirahat ya. Silahkan sampai meeting ya. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bu. Oke, Happy izin ya weekend. sayang ya. Iya.